Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Flavianus Leiba, SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Ronggolawe Tuban dengan NIM 11232510067. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SDK Wolowaro 1, tepatnya di kelas 5 dengan mata pelajaran IPAS, materi rantai makanan. Sekian perkenalan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Siap. Siap berjalan. Apa kabar hari ini? Luar biasa, hebat, cerdas, yes. Kelas 5 ini hari ada tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua, terima kasih banyak. Usahakan setiap hari harus rajin seperti ini. Hadir rajin, datang dari sekolah. Jadi untuk melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Untuk itu kami minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Kesa pimpin doa. Bapak, Guru, dan teman-teman sekalian, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang ada di surga dan dalam namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak kepada anak kasar yang telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk itu kami minta satu orang untuk memimpin lagu. Hiduplah Indonesia Raya 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih banyak pada adik Inces yang telah memimpin lagu. Selanjutnya Pak akan menanyakan kesiapan kalian untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Kalian sudah siap atau belum untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini? Sudah, Pak. Sudah.
Tepuk semangat. Selanjutnya Pak akan menanyakan atau mengecek kembali kesepakatan kelas kita seperti hari-hari kemarin atau hari-hari berikutnya. Kesepakatan kelas kita ada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Terima kasih banyak. Kalian masih ingat kesepakatan kelas kita? Sebelum kita melanjutkan materi kita di hari ini, kita akan bertanya lagi tentang materi kita yang kali lalu atau materi-materi yang berikutnya yang kita sudah lalui. Materi IPAS ini bab 1 kemarin tentang melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Sekarang masuk bab 2 yaitu harmoni dalam ekosistem dengan materi kita ini. Rantai makanan. Untuk itu, sebelum kita lanjut materi kita, ada 2 pertanyaan yang Pak akan bertanyakan kepada kalian. Yang pertama, bagaimana atau apa yang kalian lakukan ketika kalian lapar? Yang kami lakukan yaitu mencari makan dan dimakan. Mencari makan dan dimakan. Yang kedua, bagaimana hewan Dengan cara mencari makanan? dengan cara memangsa hewan-hewan lain. Dengan cara memangsa hewan-hewan lain. Semua jawabannya bagus. Ada pertanyaan tadi sudah dijawab semua. Sekarang kita sudah ketahui bersama materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang rantai makanan. Untuk itu Pak, kalian untuk lihat bersama dan membacakan bersama tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini tujuan pembelajaran 1, 2, 3. Menonton video pembelajaran dan melakukan serangkaian kegiatan peserta didik dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan dengan benar. 2. Dengan kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan secara tepat. 3. Dengan kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi para makhluk hidup pada rantai makanan dengan baik. Ya, terima kasih banyak. Ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini. Selanjutnya Pak akan menayangkan video tentang materi kita pada pagi hari ini yaitu rantai makanan. Kami minta semua lihat ke depan. Sebelum Pak menayangkan video, konsentrasi. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Pada sebuah ekosistem terdapat banyak komponen, diantaranya produsen, konsumen, dan pemurah. 1. Produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan. Produsen mampu mengolah makanannya sendiri melalui fotosintesis. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan. 2. Konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain karena tidak dapat membuat makanan sendiri. Tingkatan konsumen adalah sebagai berikut. Konsumen 1 adalah makhluk hidup yang memakan produsen pertama kali, biasanya hewan herbivora atau omnivora.
Konsumen 2 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen 1, biasanya hewan karnivora atau omnivora. Konsumen 3 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen 2, biasanya hewan karnivora atau omnivora. 3. Pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Pengurai membantu proses penyuburan tanah, misalnya bakteri dan jamur. Perhatikan contoh rantai makanan pada gambar berikut. Dalam contoh rantai makanan tersebut, padi berperan sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2, dan ular sebagai konsumen 3. Berikut ini adalah contoh rantai makanan pada suatu ekosistem. Rantai makanan pada ekosistem sawah. 1. Padi, ulat, burung, ular, bakteri. 2. Padi, belalang, katak, ular, bakteri. 3. Padi, tikus, ular, elang, bakteri. Rantai makanan pada ekosistem ladang. 1. Jagung, tikus, ulat, bakteri. 2. Mangga, ulat, ayam, bakteri. 3. Kumbang, kadal, bakteri. Rantai makanan pada ekosistem hutan. 1. Rumput kijang harimau, bakteri. 2. Rumput rusa, singa, bakteri. 3. Rumput zebra, singa, bakteri. Rantai makanan pada ekosistem laut. 1. Fitoplankton, zooplankton, udang, ikan kecil, ikan besar, bakteri. 2. Rumput laut, udang, ikan kecil, ikan besar, bakteri. Rantai makanan pada ekosistem kolam. 1. Lumut, ikan kecil, angsa, bakteri. 2. Lumut, kecebong, ikan nila, bakteri. Rantai makanan pada ekosistem sungai. 1. Teratai ikan, buaya, bakteri. 2. Eceng gondok, belalang, katak, bakteri. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan di suatu ekosistem. Contoh jaring-jaring makanan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan jaring-jaring makanan pada gambar, terdapat beberapa rantai makanan, antara lain sebagai berikut. 1. Padi, tikus, elang, pengurai. 2. Padi, tikus, musang, elang, pengurai. 3. Padi, burung, musang, elang, pengurai. 4. Padi, burung, elang, pengurai. Demikian penjelasan tentang rantai makanan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Baik, kalian kita sudah melihat sama-sama video di depan. Sekarang saya akan terus ulang kembali video isi dari video yang kita tonton tadi. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan pada ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Dalam rantai makanan juga terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Adapun komponen dalam rantai makanan, yang pertama tadi produsen. Produsen adalah organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Itu bisa terjadi pada tumbuhan hijau. Itu dengan memanfaatkan sinar matahari. Nah, di sini ada kaitannya sinar matahari dengan tumbuhan hijau, di mana tumbuhan hijau dapat melakukan proses fotosintesis, yaitu memasak makanan pada tumbuhan sehingga tumbuhan itu menjadi hijau apabila kena sinar matahari. Yang berikut konsumen. Konsumen ini tidak dapat menghasilkan makanan kecuali memakan makanan dari organisme lain. Ada 3 tingkat dalam konsumen. Yang pertama konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 itu hewan herbivora yang memakan produsen. Contohnya tadi sudah ditayangkan dalam video, tikus memakan padi. Yang kedua, konsumen tingkat 2, yaitu hewan karnivora yang memakan konsumen tingkat 1. Contohnya tadi sudah ular memakan tikus.
Yang ketiga, konsumen tingkat 3, yaitu hewan karnivora yang memakan konsumen tingkat 2. Contohnya tadi juga sudah ada. Kita sudah lihat sama-sama, elang memakan ular. Sekarang yang kita masuk yang ketiga dari komponen tadi, 3 komponen. Komponen yang ketiga yaitu dekomposer atau pengurai. Adalah organisme yang dapat menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati, dan dapat merubahnya menjadi nutrisi dan digunakan kembali oleh produsen. Apabila elang tadi mati, akan mengubah menjadi bakteri dan jamur dan dapat kembali lagi untuk humus, menjadi pupuk untuk tanaman rumput atau padi. Padi dan rumput tadi itu produsen, sedangkan elang itu masih tergolong dalam hewan konsumen tingkat 3. Sudah. Rantai makanan. Perhatikan. Contoh rantai makanan yang ada di berbagai ekosistem atau lingkungan. Yang pertama tadi di sawah. Di sawah itu rantai makanannya ada padi, ada tikus, ada ular, ada elang, dan pengurai. Itu pas elang mati, atau apabila elang sudah mati akan menjadi jamur dan bakteri. Ada juga ekosistem yang terjadi di laut, di hutan, dan di danau. Kira-kira melalui apa video tadi? Video yang kita nonton tadi. Siapa yang masih ingat ekosistem yang terjadi di danau? Itu apa-apa yang terjadi di danau? Seperti tadi yang di sawah tadi, ada padi, ada tikus, ada ular, ada elang, dan pengurai. Di situ meja kalian ada buku, ada media gambar juga ada. Perhatikan itu di media gambar. Yang di laut ada apa-apa? Ekosistem di laut. Itu plankton kecil, gurita, ikan hiu, pengurai. Terima kasih banyak untuk Neymar. Tepuk mantap buat Neymar. Tepuk mantap. Tepuk mantap. 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 Yang berikut, ekosistem yang ada di danau. Coba anak Fani jawab. Untuk ekosistem yang ada di danau, apa-apa saja? Itu plankton, ikan, burung bangau, dan pengurai. Yang ekosistem yang ada di hutan, coba anak Azri yang jawab. Yang ada di hutan, Coba siapa yang mau mengulangi? Anak Haikal. Rumput, belalang, katak, gulab, elang, pengurai. Itu ekosistem yang ada di hutan. Sekarang kita masuk dengan fungsi dari rantai makanan. Fungsi rantai makanan adalah menjaga kestabilan ekosistem yang terjadi pada tumbuhan dan mencegah kepunahan atau terjadinya kepunahan hewan. Itu fungsi dari
rantai makanan. Untuk materi tentang rantai makanan ini kira-kira kalian sudah paham semua atau belum? Sudah. Kalau sudah, Pak juga sudah menyiapkan LKPD. Jadi kalian kerja soal-soal yang ada dalam lembaran LKPD tersebut. Jadi dalam lembaran LKPD itu ada petunjuknya masing-masing. Yang kelompok 1 perhatikan ke sini. Yang kelompok 1 perhatikan ke sini. Sebelum mengerjakan soal-soal LKPD di situ, kelompok 1 ada ini Pak, ada siap sebuah lagu. Perhatikan sini, nyanyikan bersama dulu. Lagu yang ini baru kerjakan soal itu, soal yang ada dalam lembaran LKPD tersebut. Jadi untuk kelompok 1 sudah nyanyikan sebuah lagu tentang rantai makanan. Sekarang kerjakan soal-soal yang ada di dalam lembaran LKPD. Untuk kelompok 2, baca petunjuk yang ada dalam lembaran LKPD baru kerja soalnya. Sekarang kelompok 3, sebelum mengerjakan soal itu, Pak minta kalian maju ke depan dan berdiri sesuai peran dengan atau tentang rantai makanan yang ada di laut. Yang pertama, Haikal berperan sebagai fitoplankton. Neymar berperan sebagai ikan. Yang ketiga, Desi berperan sebagai burung bangau. Yang keempat, Adelia berperan sebagai buaya. Yang kelima, Tasya ini berperan sebagai jamur dan bakteri meningkat sesuai rantai makanan yang barusan kita pelajari tadi. Ya, ini bentuk rantai makanan lingkar seperti ini.
iklan seperti ini. Jadi baik, terima kasih banyak, kembali ke tempat dan menyelesaikan soal-soal. Kelompok 1 ada yang sudah habis? Bagi kelompok yang sudah habis, silakan maju dan presentasikan di depan tentang hasil kerja kelompok kalian. Kelompok 1. Ayo, sudah. Untuk kelompok 2 dan 3 kita dengar sama-sama hasil dari kelompok 1. Hasil kerja dari kelompok 1. Untuk kelompok 2 dan 3, nomor 1 kalian sudah dengar jawabannya. Sekarang nomor 2. Tulislah peran dari masing-masing makhluk hidup yang ada pada rantai makanan. Padi merupakan produsen. Tikus konsumen tingkat 1. Ular konsumen tingkat 2. Elang konsumen tingkat 3. Elang mati menjadi dekomposer atau pengurai untuk susuran tanah yang lebar di susuran kayu. Lanjut soal. Nomor 3. Di manakah terjadi rantai makanan yang sesuai ekosistem pada lingkungan? Di ekosistem sawah. Dan sawah. Apa akibat jika tikus mati? Tumbuhan padi menjadi subur dan ular mati karena kelaparan. Apabila tikus mati, tumbuhan padi menjadi subur dan ular mati karena kelaparan. Karena ular itu tidak lagi memakan tikus. Itu ekosistem yang terjadi di sawah. Di sawah. Sudah. Terima kasih banyak untuk anak INSES yang sudah mewakili teman-temannya dari kelompok 1. Tepuk salut dulu untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang kelompok 2. Sudah. Kelompok 2 belum habis. Kelompok 3 sudah. Sudah. Biar kalian ya. Kasihkan masih kerja kalian dulu. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1. Tulislah urutan rantai makanan dalam kegiatan permainan. Fitoplasma dimakan ikan, ikan dimakan bangau, bangau dimakan buaya,
dikerjakan oleh teman-teman kalian dari kelompok 3. Bagaimana? Kira-kira menurut kalian? Sudah? Sudah. Terima kasih banyak untuk anak Desi yang sudah melaporkan hasil diskusi dari kelompok 3. Tepuk semangat dulu untuk kelompok 3. Tepuk semangat. Sekarang saya minta dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Selamat pagi. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 akan melakukan hasil diskusi kelompok kami. Soal nomor 1. Tempelkan gambar yang sesuai dengan urutan rantai makanan pada buku gambarmu. Jawabannya, urutan rantai makanan yang ditempel adalah wortel dimakan kelinci, kelinci dimakan serigala, serigala dimakan harimau, harimau mati menjadi dekomposer atau jamur. Ini hasil kerja kami. Soal nomor 2. Tulislah urutan rantai makanan yang sesuai dengan gambar yang ditempel. Wortel dimakan kelinci, kelinci dimakan serigala, serigala dimakan harimau, harimau mati menjadi dekomposer atau jamur. Soal nomor 3. Diskusi kelompok untuk menganalisis peran masing-masing makhluk hidup. Jawabannya, wortel merupakan produsen, kelinci konsumen tingkat 1, serigala konsumen tingkat 2, harimau konsumen tingkat 3, harimau mati menjadi dekomposer, jamur dimanfaatkan untuk ukuran wortel. Soal nomor 4. Di manakah ekosistem rantai makan itu terjadi? Jawabannya, di hutan. Soal nomor 5. Apa yang terjadi jika harimau mati? Akibat jika harimau mati adalah serigala bertambah banyak. Terima kasih kepada anak Ferdin yang sudah melaporkan hasil diskusi dari kelompok 2. Tepuk mantap sekali lagi untuk kelompok 2. 1, 2, 3. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Jadi untuk dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah presentasikan atau melaporkan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Sekarang Pak akan memberikan nilai untuk hasil kelompok kalian. Dan sesudah Pak memberikan nilai sebentar, Pak akan menjelaskan atau membacakan kembali jawaban-jawaban yang ada pada lembaran LKPD tadi.
sama-sama melihat video. Lagu yang dinyanyikan yaitu tentang padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati menjadi pengurai. Yang kedua, tulislah peran masing-masing makhluk hidup yang ada pada lirik lagu Rantai Makanan. Pada lirik lagu tadi, itu padi merupakan produsen, tikus merupakan konsumen tingkat 1, ular merupakan konsumen tingkat 2, elang merupakan konsumen tingkat 3, dan elang mati menjadi pengurai, yaitu menjadi bakteri atau jamur. Yang ketiga, di manakah terjadinya rantai makanan yang sesuai ekosistem pada lirik lagu tersebut? Itu terjadinya pada ekosistem sawah. Yang keempat, apa akibat jika tikus mati? Akibat jika tikus mati, maka padi menjadi subur dan ular akan lapar. Karena tidak lagi memakan tikus, ular akan lapar, tapi padi menjadi subur. Itu dari kelompok 1 tadi. Sekarang kelompok 2. Tempelkan gambar yang sesuai dengan urutan rantai makanan pada buku gambarmu. Ini dari kelompok 2 sudah tempel. Mereka punya gambar rantai makanan sesuai isi pertanyaan atau suruhan dalam lembaran LKPD tadi. Ini hasil dari kelompok 2 punya kerja tadi. Yang kedua, tulislah urutan rantai makanan yang sesuai dengan gambar yang ditempel. Urutannya, yang pertama, wortel. Wortel ini dimakan sama kelinci. Kelinci ini dimakan sama serigala. Serigala dimakan sama harimau. Harimau mati menjadi jamur atau bakteri. Wortel ini tadi juga termasuk produsen. Kelinci merupakan konsumen tingkat 1. Serigala merupakan konsumen tingkat 2. Dan harimau merupakan konsumen tingkat 3. Harimau mati menjadi jamur atau bakteri. Harimau mati menjadi jamur atau bakteri. Itu sesuai jawaban dari kelompok 2. Dari kelompok 2 tadi. Sekarang kita lihat sama-sama jawaban dari kelompok 3. Semuanya perhatikan ke depan. Kita mendengarkan sama-sama jawaban dari kelompok 3. Dari kelompok 3 tadi kita sudah melihat sama-sama. Teman-teman kalian sudah maju ke depan dan melakukan sesuai peran mereka masing-masing, berdiri melingkar sesuai bentuk rantai makanan.
Yang pertama tadi dari haikal ini berperan sebagai fitoplankton. Fitoplankton tadi, Pak jelaskan lagi. Fitoplankton merupakan tumbuhan yang sangat kecil, yang hidup di laut. Fitoplankton tadi, tumbuhan sangat kecil yang hidup di laut dan dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan memanfaatkan sinar matahari. Pak ulangi. Fitoplankton adalah hewan atau tumbuhan yang sangat kecil yang hidup di laut dan dapat menghasilkan makanannya sendiri memanfaatkan sinar matahari. Yang berikut itu yang diperan sama teman kalian tadi, haikal, itu fitoplankton. Yang si teman kalian namanya Neymar ini tadi berperan sebagai ikan. Ikan ini yang memakan fitoplankton. Fitoplankton ini termasuk produsen. Yang ini tadi, yang haikal, perannya dari haikal tadi termasuk produsen. Si Neymar, teman kalian ini berperan sebagai ikan. Ikan ini termasuk ke dalam konsumen tingkat 1. Ikan konsumen tingkat 1. Karena ikan tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Dia harus memakan makhluk hidup atau organisme lain untuk mempertahankan hidupnya. Sedangkan teman kalian yang ini namanya Desi tadi berperan sebagai burung bangau. Burung bangau akan makan ikan. Atau sebaliknya ikan ini dimakan oleh burung bangau. Burung bangau termasuk ke dalam konsumen tingkat 2. Karena konsumen tingkat 1 tadi sudah di ikan yang diperankan oleh teman kalian yang namanya Neymar ini konsumen tingkat 2. Perannya tadi sebagai burung bangau. Burung bangau memakan ikan. Jadi burung bangau ini tergolong ke dalam konsumen tingkat 2. Burung bangau dimakan sama buaya. Tadi di depan sini kalian sudah lihat bersama yang peran sebagai buaya yaitu teman kalian yang bernama Adelia. Ini yang peran sebagai buaya. Buaya termasuk atau tergolong ke dalam konsumen tingkat 3. Karena buaya juga sama. Buaya ini termasuk hewan karnivora. Karena dia tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Dia harus memakan makhluk hidup lain atau organisme lain. Itu buaya. Apabila buaya tidak memakan burung bangau atau dengan makanan-makanan yang lain, buaya masih bisa tahan hidup atau tidak? Tidak. Pasti tidak bisa. Buaya akan mati kelaparan. Karena buaya tidak bisa atau tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Dia harus memakan makhluk hidup atau organisme lain untuk mempertahankan hidupnya dan untuk memperkuat energinya. Energi
atau tenaga. Itu untuk tetap stabil. Kalau tidak makan pasti buaya akan mati. Dan di saat buaya mati, tadi juga diperankan oleh teman kalian yang bernama Tasa. Tasa ini barangkali sebagai pengurai itu jamur dan bakteri. Hasil dari jamur dan bakteri tadi itu karena makhluk hidup mati. Sesuai bab sudah jelas tadi, jamur atau bakteri itu tadi dekomposer atau pengurai adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati dan mengubahnya menjadi nutrisi untuk digunakan kembali oleh produsen. Itu jamur atau bakteri tadi, atau dekomposer atau pengurai. Itu untuk menguraikan sisa-sisa apa? Sisa-sisa makhluk hidup sudah mati yang diubahnya menjadi nutrisi dan dapat digunakan kembali oleh produsen. Jadi untuk lembaran LKPD soal-soal tadi kalian sudah kerjakan semua dan Pak juga sudah menjelaskan kembali. Kita sudah dengar sama-sama. Kemudian sekali lagi untuk ini. Untuk nanti makan. Sekali lagi. Ada berapa? Nah, lagu ini juga kita sudah dengar tadi. Sekarang kita nyanyi ulang lagi tambah satu kali. Siapa? Masukkan lagi. Sekali lagi perhatikan ke sini. Ini lagu terjadi pada ekosistem apa? Ekosistem sawah, danau, laut, atau hutan? Ekosistem sawah. Ekosistem sawah. Jadi di sini padi tergolong ke dalam produsen.
Karena padi dapat menghasilkan makanannya sendiri. Padi menjadi hijau atau tumbuhan menjadi hijau apabila selalu kena sinar matahari. Itu padi produsen. Sekarang konsumen tingkat 1 apa? Konsumen tingkat 1 itu tikus. Karena dimana konsumen itu tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, kecuali harus memakan apa? Harus makan apa? Tumbuhan lain atau organisme lain. Seperti tadi, tikus harus memakan padi. Karena tikus tidak bisa atau tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Yang berikut, ular. Ular juga sama. Ular juga sama dengan tikus, tidak bisa dapat menghasilkan makanan sendiri, harus memakan organisme lain. Elang. Elang juga sama. Elang harus memakan ular. Dan elang mati akan menjadi jamur dan bakteri. Elang mati akan menjadi jamur dan bakteri. Elang mati akan menjadi jamur dan bakteri. Jadi perhatian di sini. Sekarang ada soal evaluasi untuk kalian kerja. Baca soal baik-baik, paham, baru diisi. Baca soal baik-baik, paham, baru diisi. Ada soal 3 nomor. 3 nomor soal evaluasi. Soal evaluasi 3 nomor. Sudah? Lihat saya kembali soal-soal tadi. Saya lagi jawabannya. Jangan sampai ada yang keliru. Lihat lagi jawabannya, sesuaikan lagi dengan pertanyaan tadi. Baca soal baik-baik, lihat lagi jawabannya sesuai atau tidak dengan soal tadi. Jangan sampai sebentar Pak periksa ada yang salah.
Sudah? Sudah semua? Kumpul. Tadi kita sudah kerja sama-sama. Perhatikan sini. Supaya relax, jangan terlalu tegang, kita relax. Untuk solusi kita tadi sudah kerja sama-sama. Kita periksa dan kasih nilai buat kalian. Kita relax dulu supaya jangan terlalu beban dengan materi kita yang langsung kita pelajari tadi. Supaya otak tetap segar. Pak pengen sekali untuk melihat kalian tertawa. Ketawa satu kali, ha. Ketawa dua kali, ha. Ketawa tiga kali, ha. Ketawa banyak kali, ha. Itu, ulang. Tadi belum semangat, ulang. Ketawa satu kali, ha. Ketawa dua kali, ha. Ketawa tiga kali, ha. Ketawa banyak kali, ha. Itu supaya kita punya otak selalu apa? Selalu segar untuk mempelajari materi kita yang hari ini. Supaya jangan cepat lupa materi kita pada hari ini. Jadi baik, untuk materi kita pada hari ini yang barusan kalian pelajari tadi, semuanya kalian masih ingat? Masih ingat. Untuk materi kita tadi tentang rantai makanan. Jadi untuk materi kita pada pertemuan berikutnya atau pertemuan selanjutnya tentang ekosistem yang harmonis. Ekosistem yang harmonis. Ada di buku kalian itu halaman 62. Itu materi kita yang akan datang. Materi berikutnya untuk pertemuan berikutnya itu tentang harmonis, tentang ekosistem yang harmonis. Itu halaman 62. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran barusan kita pelajari tadi? Pendapat kalian? Senang. Apakah kalian merasa susah ataukah kalian tidak dapat mengetahui tentang bentuk atau jari-jari atau gambar dari rantai makanan? Apa kalian sudah bisa melakukan seperti teman kalian di kelompok ini tadi? Sudah bisa
menggambar atau apa dalam bentuk rantai makanan sesuai urutan makan dan dimakan. Sudah? Sudah. Terima kasih banyak kalau sudah. Sekarang kami minta satu orang untuk memimpin lagu daerah. Untuk memimpin lagu daerah. Lagu daerah kita Niragelenua. Niragelenua. Kalian tahu tidak Niragelenua? Tidak. Sanua Kota Inde? Tahu? Sanua Kota Inde. Sanua Kota Inde. Tidak tahu juga. Untuk daerah sendiri banyak lagu-lagu yang tidak tahu. Yang juga lagu daerah sendiri, lagu dari Endelio. Itu juga kalian bilang kalian masih lupa-lupa atau masih bingung-bingung. Sanua Kota Inde lagi. Sanua Kota Inde. Itu lagu tadi itu ada kaitannya dengan tumbuhan seperti Niragelenua. Itu lagu itu ibaratkan menanam kembali pohon-pohon pada hutan yang telah gundul, reboisasi, menanam kembali pohon-pohon pada hutan yang telah gundul. Itu Niragelenua. Karena hutan sudah gundul, makanya kita ajak semua masyarakat, kakak adik, saudara-saudara kita untuk bagaimana caranya menghasilkan pembibitan pohon-pohon dan menanam kembali itu pohon-pohon pada hutan yang telah gundul. Itu lagu kita, lagu daerah kita, lagu Niragelenua. Supaya air selalu lancar ke sini, tetap mengalir. Ibaratkan pohon-pohon sudah tidak ada di hutan, pohon-pohon sudah tidak ada di hutan, dan hutan itu gundul, maka terjadilah kemarau panjang dan kita sendiri susah untuk mencari air, susah untuk mendapatkan air. Manusia bisa mati, makhluk hidupan bisa mati karena kehausan air, di mana air itu sumber ke apa? Kehidupan. Itu air. Itu air. Air sumber kehidupan. Tadi juga Sanua Kota Inde juga sama. Hanya perbedaan tadi lagu Niragelenua dan lagu daerah kita sendiri. Lagu Niragelenua itu menanam kembali pohon-pohon pada hutan yang telah gundul. Kalau Sanua Kota Inde itu menceritakan bahwa daerah lingkungan kita, Kabupaten Inde ini itu penuh dengan tanaman-tanaman hijau, pohon-pohon yang besar, rimbun. Jadi kaya akan pohon-pohon di daerah kita Endelio ini. Itu perbedaan antara dua lagu tadi, lagu daerah tadi yang Pak sudah tawarkan untuk kita yang bersama tadi. Yang pertama, Niragelenua itu menanamkan kembali pohon-pohon pada hutan yang telah gundul. Sedangkan Sanua Kota Inde itu menceritakan kita punya kampung halaman ini itu banyak dengan pohon-pohon, hijau atau tumbuhan hijau. Wah, minta satu orang pimpin kita dengan lagu dulu. Lagu.
sini semua. Untuk pertemuan kita yang akan datang, yakni ekosistem yang harmonis. Jadi untuk tugas rumah kalian yang kalian kerjakan di rumah, yang kalian harus kerjakan di rumah dan akan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang dengan materi kita, yaitu ekosistem yang harmonis. Tugas rumah kalian itu ada di buku kalian, halaman 52. Halaman 52, perhatikan di dalam itu tentang menggambar jaring-jaring makanan. Menggambar jaring-jaring makanan. Menggambar jaring-jaring makanan. Itu tugas rumah buat kalian. Menggambar jaring-jaring makanan. Dan untuk peralatan sini untuk kalian menggambar itu, kalian harus siap kertas karton dan alat mewarnai. Alat mewarnai itu bisa saja dari spidol atau pensil warna. Yang berikut gambarkan semua peran. Gambarkan semua peran yang ada pada kelompok kalian tadi. Sudah menyanyikan lagu daerah. Satu orang memimpin kita dengan lagu Iye. Siapa yang memimpin? Amin. Memimpin lagu. Semuanya berdiri. Semangat. Semuanya berdiri. Lagu Iye ini bukan hanya satu bait, dua ayat lagu Iye. Dan kenapa nanti kedepannya manusia kenapa lagi tentang lagu Iye ini. Untuk lagu daerah kita sudah menyanyi bersama.
daerah kita dengan bersama. Kedepan juga kita harus sering menyanyikan lagu daerah-daerah kita supaya jangan sampai kita lupa dengan lagu dari asal dari daerah kita sendiri. Ya, untuk lagu-lagu daerah kita harus melestarikannya, yaitu dengan cara menyanyi terus menerus atau mengulangi kembali tentang lagu-lagu daerah kita supaya itu lagu-lagu selalu dikenang atau selalu kita ingat. Jadi tadi sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita sudah diawali dengan doa, maka untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, Pak minta satu orang untuk pimpin kita dengan doa kepada anak Amin. Pak minta untuk pimpin kita dengan doa. Jadi sebelum pulang, Pak ingatkan kembali, jangan lupa mengerjakan PR yang Pak sudah kasih tadi. Jadi baik, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu.